Nah, di Iran, perpecahan di dalam rezim kian membesar dan Presiden Iran kini secara terbuka menegaskan bahwa dia tidak akan mengundurkan diri. Masoud Pezeshkian menyatakan dia tetap sepenuhnya berkoordinasi dengan militer Iran dan akan tetap menjabat. Ini sebagai tanggapan atas seorang ulama senior yang mengklaim bahwa Pezeshkian telah mengancam akan mengundurkan diri sebanyak 28 kali dan telah diperingatkan bahwa pengunduran dirinya berikutnya akan diterima. Tekanan juga menyebar ke Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dengan para anggota parlemen mengumpulkan bukti untuk kemungkinan pemakzulan. Kaum garis keras menuduhnya bernegosiasi dengan Washington selama gencatan senjata dan memperingatkan bahwa mereka akan menentang setiap kesepakatan yang membatasi kendali Iran atas perairan teritorialnya Selat Hormuz. Perselisihan ini menunjukkan bahwa pertarungan di dalam Teheran semakin berkaitan dengan siapa yang mengendalikan strategi Iran dan siapa yang akan disalahkan jika strategi itu gagal. Untuk membahas lebih lanjut, sekarang kita ditemani oleh Mitra Jasni, penasihat budaya dan politik di Iranian Americans for Liberty. Mitra, senang sekali bisa berbincang dengan Anda di I24 News. Apakah Presiden Pezeshkian benar-benar berisiko dipaksa mundur, ataukah kelompok garis keras hanya menggunakan klaim pengunduran diri ini untuk menekannya agar mengikuti strategi yang mereka inginkan saat ini? Saya rasa ini jauh lebih besar dari sekadar Presiden Pezeshkian. Cerita sebenarnya adalah bahawa keseimbangan kekuasaan di dalam Republik Islam telah terguncang. Selama bertahun-tahun, konflik internal sebagian besar tetap tersembunyi karena sistem itu sendiri merasa aman. Namun, setelah perang yang mahal akibat kebijakan garis keras IRGC, kelangsungan hidup kini menjadi isu utama. Ketika sebuah sistem otoriter mulai takut akan masa depannya sendiri, cepat atau lambat, perpecahan itu akan muncul ke permukaan. Nah, Pezeshkian memang masih menyatakan bahwa dia sepenuhnya berkoordinasi dengan militer. Namun, ada laporan yang menyebutkan bahwa pemerintahannya tidak dilibatkan dalam beberapa keputusan besar. Jadi, siapa sebenarnya yang mengarahkan kebijakan perang dan diplomasi Iran saat ini? Konstitusi rezim Republik Islam mengatakan satu hal, tapi cara kerja kekuasaan sangat berbeda. Keputusan tentang perang, keamanan nasional, dan kebijakan luar negeri tidak pernah menjadi milik pemerintah terpilih. Keputusan-keputusan itu dibuat oleh pemimpin tertinggi dan IRGC. Presiden Pezeshkian mungkin berbicara tentang koordinasi, tapi koordinasi tidak sama dengan kewenangan. Fakta bahwa sekarang dia harus menekankan koordinasi secara terbuka mencerminkan semakin besarnya keraguan tentang siapa yang benar-benar berkuasa. Sementara itu, para anggota parlemen juga mengancam akan memakzulkan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi hanya karena bernegosiasi selama gencatan senjata. Apakah itu berarti kepemimpinan Iran terlalu terpecah untuk menyetujui kesepakatan apapun jika ada dengan Washington? Ini bukan tentang Araghchi. Dia bukan pengambil keputusan independen secara umum. Masalah sebenarnya adalah bahawa faksi-faksi di dalam Republik Islam mulai saling menyerang. Kaum garis keras mendukung kebijakan-kebijakan yang membawa Iran ke dalam krisis ini. Sekarang, alih-alih menerima tanggungjawab, mereka justru mencoba mengalihkan kesalahan. Itu sering terjadi ketika sistem otoriter berada di bawah tekanan serius. Rezim otoriter biasanya tampak bersatu saat menang. Tetapi mereka mulai saling menyalahkan ketika kegagalan sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Anda mengatakan orang-orang mulai saling menyerang. Pezeshkian mengatakan persatuan dalam negeri sangat diperlukan saat ini untuk mencegah campur tangan asing. Tetapi sekarang kita sudah 5 bulan berada dalam perang dan tekanan ini. Apakah ada rasa persatuan di dalam Iran? Saya tidak berpikir ada persatuan yang nyata di kalangan elit penguasa. Sebenarnya, saya rasa kita justru menyaksikan hal yang sebaliknya. Di antara masyarakat Iran, meskipun ada pandangan yang berbeda tentang perang itu sendiri, ada kesepakatan yang semakin kuat tentang satu hal. Mereka menginginkan berakhirnya rezim yang korup, otoriter dan selalu menimbulkan krisis ini. Namun, di dalam Republik Islam, persatuan mulai tergantikan oleh rasa takut. Ketika rezim menghadapi tekanan yang sangat besar, setiap faksi berusaha melindungi masa depan politiknya sendiri. Kelompok garis keras menyalahkan apa yang disebut moderat karena mencoba bernegosiasi. Sementara kelompok yang disebut moderat berusaha menjaga jarak dari kelompok garis keras. Kebijakan konfrontatif. Sebenarnya tidak ada pihak yang mahu menerima tanggungjawab atas beban yang mereka timpakan kepada rakyat Iran. Berapa lama rezim ini bisa terus bertahan menghadapi tekanan internal seperti ini? Saya rasa tidak. Mereka masih bisa bertahan lebih lama. Tentu saja, pada akhirnya mereka harus mengambil keputusan tentang apa yang akan mereka lakukan.
Apakah mereka ingin mendukung kebijakan garis keras atau mereka benar-benar ingin berubah dan menjadi bagian dari sistem global? Mitra Jasni, saya menghargai kehadiran Anda bersama kami di I24 News dan memberikan wawasan tentang perpecahan yang sebenarnya sedang terjadi di dalam Iran saat ini. Terima kasih. Terima kasih banyak.